Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kolita 23 yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan makalah penelitian yang bertemakan penggunaan katakana pada kemasan minuman di Indonesia. Baiklah, teman-teman semua, kita langsung saja penelitian kali ini dengan konten pendahuluan, metode penelitian, hasil dan pembahasan, kesimpulan, dan saran. Untuk yang pertama yaitu pendahuluan, ya alasan dan latar belakang dari penggunaan katakana di Indonesia, yaitu bagaimanapun juga ya, di dalam era globalisasi ini, fenomena pertukaran budaya lintas negara semakin meluas ke berbagai bidang kehidupan. Perusahaan juga tidak hanya menjual barang dan jasa saja, tetapi juga menjual identitas kultural dan citra merek yang mampu menjangkau selera global. Salah satu strategi yang digunakan oleh produsen dalam membangun identitas global tersebut adalah dengan mengadopsi unsur budaya asing dalam kemasan produk, termasuk penggunaan sistem penulisan katakana dari bahasa Jepang. Hal ini menjadi menarik. Kenapa demikian? Karena ketika praktik tersebut dilakukan di negara yang mayoritas masyarakatnya tidak menggunakan ataupun tidak memahami sistem tulisan tersebut. Artinya tidak semuanya tidak semuanya itu mengerti tulisan katakana tersebut. Seperti halnya Indonesia, orang-orang Indonesia atau masyarakat Indonesia tidak semuanya memahami penulisan katakana. Kemudian juga fungsi dan asosiasi katakana itu sendiri. Ya, katakana merupakan salah satu dari tiga sistem penulisan bahasa Jepang selain hiragana dan kanji. Nah, secara fungsional digunakan untuk menulis kata serapan asing atau disebut juga sebagai gairaiko. Dalam penggunaannya karena kerap kali diasosiasikan dengan modernitas internasional, teknologi sehingga dipakai untuk menuliskan produk, kemudian juga istilah teknis serta elemen asing yang ingin ditonjolkan dalam suatu narasi komunikasi. Selanjutnya, tujuan penulisan dan makna semantik katakana yaitu terdapat makna secara denotatif dan makna secara konotatif. Makna denotatif dalam semantik hubungan antara bentuk dan konsep. Kemudian penggunaan katakana bukan hanya visualisasi teks tetapi juga penanaman citra dan persepsi simbolik dan budaya. Teori Gairaiko dalam analisis bagaimana kata-kata tersebut membuat makna baru, konteks pemasaran lintas budaya. Selanjutnya, metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif, pendekatan semantik teori Gairaiko. Yang pertama, penelitian menggunakan pendekatan analisis deskriptif, kemudian fokus pada makna semantik dan nilai simbolik melalui teori Gairaiko. Kemudian, kata dianalisis dalam bentuk narasi dan penafsiran. Ya, sumber dan teknik pengumpulan data, sampel dan teknik dokumentasi sumber. Yang pertama, sumber data dari kemasan produk minuman yang terdapat tulisan katakana. Kemudian data dikumpulkan melalui metode dokumentasi. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposing sampling dari 10 produk, yaitu produk UC1000, Teh Toeng, Five Mini, Oronamingsi Drink, kemudian Yobik, Pristine Nuti, Heavenly Blast, Teh Poka, Perfect Alkaline Water. Ya, hasil dan penelitiannya adalah sebagai berikut. Dari sampel 10 produk tersebut, kita dapat menemukan tulisan-tulisan katakana pada setiap produk yang sudah diidentifikasi di lapangan baik secara langsung maupun secara digital. Dari UC1000 terdapat vitamin
wota, tulisan vitamin wota, vitamin mango, vitamin remong, vitamin orange, vitamin apuru. Yang artinya adalah vitamin water, vitamin mangga, kemudian vitamin lemon, vitamin orange, kemudian juga vitamin apel. Kemudian dari teh itoeng itu terdapat dari semua produk yang ada terdapat dua eh, kosakata atau frase katakana ya, yaitu jasmine dan urong, yang artinya dia berkolaborasi dengan huruf kanji ca, nanti jasmine ca dan urong ca, yang artinya jasmine tea dan oolong tea. Kemudian pada kemasan minuman Five Mini di sini terdapat tulisan Faibu Mini. Kemudian pada Oronaming C Drink terdapat tulisan Oronaming si Dorinku. Pada kemasan Yobik tulisannya Yobik Pristine yaitu Puri Suting Nuti yaitu Yoguru Toti, kemudian Heavenly Blast itu terdapat tulisan katakana Yoguruto. Masing-masing ini mencerminkan arti yang berbeda-beda sesuai dengan tujuan dari produsen memberikan penamaan dari katakana tersebut. Kalau dari teh itu yang tadi menunjukkan jasmine tea dan orang tea, Five Mini ini merupakan memang nama dari produk seperti itu. Kalau Oronaming ini lebih konotasi kepada minuman kesehatan. Yobik ini juga nama dari merek. Kemudian Pristine juga sama. Kalau Nuti ini adalah salah satu varian rasa dari produk di beberapa kemasannya. Kemudian Heavenly Blast ini adalah nama dari produk. Jadi produk dari Heavenly Blast itu adalah produk yogurt dengan berbagai varian rasa. Selanjutnya, teh poka juga sama. Salah satu varian dari kemasannya itu terdapat tulisan Honey Lemon, di mana itu merupakan cerminan dari rasa perpaduan dari madu dan lemon. Kemudian Perfect Alkaline Water itu juga sama, alkaline water itu apa namanya dari aru karing dan wota, yang artinya bahwa minuman air yang mengandung alkalin seperti itu. Ya, untuk kesimpulan dan saran, penggunaan katakana dan kairaigo, fungsi dan maknanya adalah sebagai penggunaan katakana sebagai representasi dari kairaigo pada produk minuman. Kemudian makna denotatifnya itu mencerminkan isi dan rasa produk, kemudian nama produk juga, merek produk minuman juga. Kemudian makna secara konotatif itu ada banyak sekali ya. Tadi bisa mencerminkan kesan modernitas, kemudian sehat, kemudian eksklusivitas dan internasional. Karena memang dari penggunaan katakana itu sendiri adalah seperti kesan internasional seperti itu. Meskipun dari semua produk-produk yang ditemukan di lapangan sebagai sampel tadi itu adalah produk dari lokal Indonesia. Peneliti menemukan bahwa produksinya produksi lokal Indonesia, namun memang mendapatkan lisensi dari Jepang seperti itu. Kemudian selanjutnya simbolik dan identitas visual produk. Strategi pemasaran dan persepsi konsumen. Jadi penggunaan katakana itu membentuk identitas visual dan linguistik produk yang menarik. Kemudian konsumen Indonesia mengasosiasikan katakana dengan produk Jepang berstandar tinggi seperti itu. Kemudian selanjutnya juga strategi dari pemasaran menyesuaikan produk dengan tren konsumsi dari kalangan urban di Indonesia. Ya, kemudian saran dari penelitian ini yaitu riset untuk lintas linguistik dan budaya.
terutama untuk peneliti bahasa, yaitu pentingnya studi lintas linguistik dan budaya dalam khususnya untuk kali ini adalah pemasaran karena penggunaan katakana itu dalam kemasan produk minuman seperti itu. Kemudian juga untuk perlu kajian yang lanjutan untuk mengenal atau mengenai pengaruh bentuk tulisan asing terhadap persepsi dan keputusan pembelian dari konsumen itu sendiri. Selain itu juga riset kualitatif ya selanjutnya nanti bisa disarankan untuk riset kualitatif untuk mengukur pengaruh katakana terhadap persepsi kualitas dan niat beli dari konsumen tersebut. Ya, mungkin itu aja dari saya. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk kesempatan yang diberikan. Saya sangat berterima kasih. Mungkin ada pertanyaan atau saran dan juga kritik yang membangun. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.